Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seteja jamaah pengurus PAC Ansor Tang Petang, langkong salerana semulja ketua PAC Ansor salerana semulja, sahabat muslimu juga hadir orang sarang berada di sebelah kanan Beten Gola Sekjen PAC Ansor Tang Petang salerana semulja Fathur Rahman Magister Pendidikan. Alhamdulillah Magister ki burung ngerak juga hadir bersama-sama kita Ketua MDS Rijalul Ansor, Ketua ISNU Tang Petang, dan juga sekaligus kader Ansor sarang sateja cakanca jamaah tuan rumah sekeluarga ikat dinto sesangat beten kola muljaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kola junan sateja takdiraki sarang Allah kaangkui tetap berada di jalur yang seleres, di jalur perjuangan di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Semoga kita paringi istiqomah terus sampai akhir hayat. Sehingga di bumi batang-batang betul akan tetap terus berkhidmah di Nahdlatul Ulama, baik di Ansor atau di organisasi lain ya di bawah naungan Nahdlatul Ulama, baik di Banom ataupun di lembaga-lembaga di bawah Nahdlatul Ulama. Karena garis perjuangan kita ampun jelas bahwa Nahdlatul Ulama Manabi Rais Kiai Ishaq sering adabu bahwa kita berada atau benar Jam'iyah Nahdlatul Ulama jelas garis perjuangannya jika dinto selain Nusratuddin kita dinto Nusratud Daulah. Jadi bagaimana kita berjuang untuk agama kita, agama Islam, selain itu juga kaangkui berjuang arang-sarang kaangkui beda di garis perjuangan bagaimana abek kak dinto beda nengi perjuangan perjuangan kebangsaan kita. Ketika dinto jelas sangat jelas sekali ben kak dinto perjuangan selama ini kita ampun laksanakan, kita niati perjuangan ini akan kelak akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Salawat salam ibn Allah ngereng-ngerang sarang atau raki deka baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sika dima pertemuan kita di bulan mangken leres di bulan-bulan kelahiran beliau. Saya sengkena cakanca beri mulai dari status Facebook atau benar story benar even malam lakukan koncengan malolor. Alhamdulillah jadi paju satajana meskipun koncengan ya hadir biasa pada semungkin di posisi-posisi yang lain pada nengi ponapanya mana nengi koncengan se VIP engki kiai bersama jemaah. Semoga satajana karatu muka Allah Subhanahu wa taala dan jelas-jelas kak dinto teti tandana pangisto ban cinta kita dak baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sateja cakanca ngereng beten gulan rosaki pamosan kitab sikadima kita tetap masih nengi pembahasan tentang al-ittihad wal hulul. Tapi ampun berada di akhir dari pembahasan Kak Dinto samponna pembahasan dari beberapa minggu kemarin beton gaula ampun cukup banyak ngawale ilmu seilmu Kak Dinto langsung kita dapatkan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang bagaimana bahwa wahdatul wujud, tentang ittihad Kak Dinto yang sesungguhnya tidak sesuai dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan minggu diminten kalau juga nampak menyebutkan di minggu-minggu seta bongkor bahwa Al-Ghazali juga di beberapa
karya epon Kak Dinto tidak menyebutkan istilah al-ittihad juga wahdatul wujud, tapi beliau lebih mengistilahkan al-wisal dan al-wusul wal wisal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa innama ataltul kalam ala hadhihi at-ta'ifati li'anna dararahum ala al-muslimina aktsaru min darari jami'il kafarati wal mubtadi'ina. Wa innama ban mastena ataltul kalama malancang sengkok demunah hadratus syekh. Jadi kita memposisikan sebagai santri. Makanya ketika ataltu kalau menggunakan makna dengan sengkok ya. Jadi seakan-akan hadratus syekh ada bukan santri-santrina. Wa innama ataltul kalama wan mastena malancang sengkok demunah hadratus syekh al kalama deka kalam debu ala hadhihi taifah atas area golongan al-ittihad wal hulul. Jadi pembahasan al-ittihad wal hulul manika sangat panjang lebar nih kita panikah ketimbang dari pembahasan yang sebelumnya yang berkaitan dengan seperti Rafidhah, seperti Ibahiyah, dan juga pembahasan yang lain berkaitan dengan pemahaman keagamaan, khususnya pemahaman di bidang tauhid. Dan ini kan yang paling banyak, yang paling dominan, paling banyak yang kita tentang al-ittihad wal hulul. Alasannya kenapa? Li'anna dararahum 'alal muslimina aktsaru, karena bahayanya orang yang punya pemahaman al-ittihad wal hulul, menunggaling kaula Gusti, saya merasa bahwa dirinya kita sebagai manusia bisa menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud al-ittihad wal hulul, bahwa manusia sebagai makhluk ke Allah bisa menyatu dengan Allah, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Ini saya tak kasokani sareng hadratus syekh dan panika tak termasuk bagian dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Karena bahayanya mereka, orang yang punya pemahaman seperti ini, alal muslimina, dak sateja orang Islam, aksaru paling lebih banyak min darari jami'il kafarati wal mubtadi'in, paling lebih banyak bahayanya daripada bahaya orang-orang kafir dan orang-orang yang bid'ah. Jadi orang ahli bid'ah panika bahayanya tidak sebahaya orang al-ittihad, handi pemahaman al-ittihad wal hulul. Apalagi orang kafir. Orang kafir kan jelas orang kafir, orang non muslim ini kan jelas bahayanya tidak begitu besar terhadap kita, karena kita tahu bahwa itu orang non muslim begitu. Tapi mon orang se andi pemahaman al-ittihad wal hulul nikah bahaya, mereka berada di sekitar kita, bahkan dengan kadang mereka adalah orang yang sangat kita hormati. Jadi sehingga bahayanya sangat besar sekali. Fa inna katsiran minan nasi yu'azzimunahum, karena banyak sekali, karena fa inna katsiran maka sempurna banyak minan nasi dari manusia, dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang awam, yu'azzimunahum pada ngaku-ngaki pasiraan nas hum deka orang si andi pemahaman al-ittihad wal hulul. Ini kan bahaya. Sementara pemahamannya tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, bahkan manabi debu sekeras panika termasuk bagian dari kekafiran, karena merasa diri Tuhan bisa bersemayam di dalam diri kita. Ini kan termasuk pemahaman yang salah, sudah melenceng jauh dari agama. Tak pernah ada ingin nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara di sisi yang lain mereka adalah orang yang sangat begitu dihormati. Wa yasma'una kalamahum, ban pada ngidingaki annas manusia kapi kalamahum deka cacana, bahkan ijabisi bila mulia salaman benia salaman keteng salaman tebel dengan kepada mereka. Makanya bahayanya luar biasa. Orang termasuk orang dari status sosialnya mungkin yang kekia dan juga orang yang kata-katanya didengar, karena biasanya orang yang se-ittihad wal hulul manika satu paket dengan orang yang se-manti ketika nanam benih. Misalkan ketika kita punya hajat-hajat apapun, rata-rata
panika benih bagai manti besar nanti itihad wal hulul apa angki karena tirakat tetengki besar mun al itihad wal hulul ya, padahal seharusnya tirakat itu kita kan setiap orang-orang generasi Nahdlatul Ulama kan ya kau tuh melalui proses tirakat seharusnya dengan cansor tapi gue tuh mulai kan gue tuh mulai sudah ya, karena bagaimanapun NU memang dibangun melalui proses, salah satunya adalah tirakat. Tak bisa dilepaskan dari kita tirakat itu. Benih cuma uzlah, mun uzlah tak bisa ngurus ansor mun uzlah. Jadi kata-kata mereka, debu-debuna mereka sangat didengarkan. Dari sisi yang lain pemahamannya was lopot bebeja, gampang itu orok menoreng. Ma'ajahlihim bi asali bil kalamil arabi asrtana buduna kapi tidak faham makapi deka gramatika bahasa Arab. Nah, tak paham ke asalib atau gramatika Arab tak bisa mereka pahami, tapi mereka sangat dihormati oleh kalangan orang awam. Kan banyak kan ketika misalkan andi hajat entar ka kiai se model nikah siampo manti pangucakna dan sedang sakadeng maca bismillah dari segi maca ayat Quran kalero kan tak sakoni dan sakadeng parengi ayat Al-Quran nganggo nyaman lagi tapi ternyata salah punya nih kan menikah orang yang begitu sangat dihormati ini gak bebaja nih kan maksudnya berapa bebaja mungkin menurut versinya nikah mungkin kau tuh ada budaya tandingan jadi kita kau tuh acara kedukunan kia si manti loh iya budaya tandingannya seperti itu mungkin orang Taiwan sementara orang Rafuto tak ada solusinya kita berapa ini kan bahaya cet bonnya misalnya kan cek gempang pada orang-orang saya kurang paham ya dan kadang bila pada orang nyabis langsung ngucak impian ngunceng orang kata loh maca yasin pak bolotung maca surat tubat 11 maca surat al-kahfi telur salekor suruh ngunceng ring kata loh mabuk sing ngaji ya ini kenapa maksudnya itu menandakan bahwa siapa beri tahu cek surat tubat sajus ber tak tahu kalau guna selemper kan sehingga enteng suruh ngunceng ring kata loh ber mabuk yasin pak bolotung coba bahaya coba teman 11 kan ya 11 juz pas mungkin kata lo pas ngucak biar ketika yang beli ajam nah TRTB sebagus-bagus lagi kare kaleng benga pun kare kar-kar deki bagi kasih ngaji deki bilang mulai salimi 10.000 paling banyak kalangkongnya banyak ya tak bisa ini kan nandakin apa bahwa dari orang siapa yang cetak kurang paham berempa maca Al-Quran dengan sing ayasin 40 tung berempa bita kan tak mikir oke sanggup guna lah cukup salemper itu salah satunya karena diantara mereka banyak yang tidak tahu deka asalib kalam al-Arabi sehingga dengan kadang pada ayat-ayat Quran itu mungkin saya tak paham kalau tak oning dan kadang beda diplesetkan kalam Al-Quran kan nikah pas doa manti jana
Mungkin maksudnya gue dengan nikah. Mun itu pacet dari kiai sejelasan itu tak masalah. Dan kadang hal-hal marah nikah keluar atau benang oleh dari orang mungkin saya tak jelas kok. Saya tak jelas. Kalau di kia misalkan saya ayat Quran si budan una tambahna pas tetina para. Mungkin dari kiai saya jelas sanad temu. Kan beda ndak masalah. Beda sih macam-macam. Marengis kalau si nyontoh kia kalau marengis ka bahasana. Ongkuan. Ayat Al-Qur'an. Menurutnya menurutnya. Kalau tak oning gini sanad terlibat dimma. Tako sanad teu asal jin wa. Asal jin. Jin kita Islam saya lebih misalnya. Dari kasak. Karena ada beberapa anahi riyadhah jak mongkua riyadhah panika sepacet bagian dari mun pas etoro panika paling tidak menyesatkan akidah kita atau paling tidak menyebabkan kelakuan kita menjadi kelakuan haram. Iya. Jadi minimal kita melakukan perkara haram. Kenapa? Karena di balik itu ada bisikan-bisikan jin tidak bener. Mundeki elakoni ongku, atau ongku, kadang teka hajat memang. Tapi ternyata hal tersebut memang keluar dari hal-hal tak sesuai kalaban syariat Islam. Tak sesuai kalaban syariat Islam. Banyak contoh nama nikah. Banyak contoh nama nikah. Maka gak dinto sangat penting bagi tuan kaula ajunan sateja sebagai generasi Nahdlatul Ulama bagaimana kaangkui paling tidak masyarakat kita itu sadar dadi mun pacet andi kebutuhan sejelas andi kebutuhan berkaitan ben tabarruk, minta barokah, minta napa dan semacamnya, itu kita arahkan kepada para masyayikh, para kiai sejelas panika lebih padang ketakwaan ada ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang si entare orang yang tak jelas. Si cabisi orang yang tak jelas. Yang tak jelas sama sekali. Ini kan parlo ini. Karena panika saya sangat oleh Hadratus Syekh Kak Dinto ningi kita panika sangat saranaki supaya ngas teteh karena di anna dararahum kenapa aksaru min darari jamil kafarah wal mubtadi'in wa qad rawa al-Asmu'i anil Khalil an ibni Umar bin al-Alla annahu qala ban acareta pasera Imam Al-Asmu'i dari Imam Al-Khalil dari Imam Abi Umar bin Al-Alla annahu sangkuna Asmu'i panika adabuh pasera Imam Al-Asmu'i dabuna aksaru man tazandaqa bil Iraqi li jahlihim bil arabiyyati tining paling banyak nah orang teti kafir zindik pasera orang ningi Arab panika marga buduna kapi deka kalimat-kalimat Arabiyah deka bahasa-bahasa Arab. Jadi makanya penting generasi muda kita nikah cet pas semak deka pondok pesantren supaya apa mereka anak-anak generasi muda NU kita kan panika sehingga paham tahu tentang kalam-kalam Arabi, belajar nahwu, belajar sorof, dan belajar ilmu-ilmu alat yang lain. Ini penting karena bagian daripada agama Al-Quran dan Al-Hadis memang berbahasa Arab. Jadi sulit dan mustahil aki bisa difahami hanya dengan terjemahan. Baik terjemahan langsung dengan bahasa Indonesia atau benar terjemahan maknaan ya sama. Makanya harus kita belajar paling tidak tak kakolah sinegu dia. Jadi mau nampon badan ini pesantren Nahdlatul Ulama insyaallah tak gampang
tak gampang terpengaruh dengan paham-paham se tak sae. Nah, jadi di Irak itu, dengan Irak kan itu lebih banyak karena dasarnya kenikah tak paham dengan kalam-kalam Arab. Makanya itu bagi sarang kento terkenal bahasa yang sangat lumrah yang sering kita dengar. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassak wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaq. Orang yang hanya belajar tentang fikih tanpa mendalami ilmu tasawuf, maka dia akan menjadi orang fasik. Kenapa? Kun fikih malon. Kenapa? Fikih itu ya bada fikih dhar, bada al fiqhud dhar, fikih yang bahaya jika dipelajari. Buktinya apa? Manabi nengi sulam, bahasanya sulam manikah seperti hilah. Ahilah kalau ngakali hukum itu fikih ada itu. Makanya diwakimun orang yang cuma belajar fikih saja tanpa tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Kalau ngakali hukum ahilah, misalkan hilanya zakat. Jadi zakat itu kan setahun. Jadi itu haul. Jadi terus ada bahasa tahun, mila ada bahasa tahun, terus parak ada bahasa tahun, ya jual dulu. Deki, mari jual sambil beli boleh. Ada apa? Kengkun tako zakat. Nakah? Ini kan yang mana fiqhud dhar. Seperti hilah nih masalah riba juga termasuk al fiqhud dhar. Nah, jadi belajar fikih tapi fikih yang ilmunya bahaya. Maksudnya tak masuk mak kawangiran dengan dia. Jadi tak ada nilai-nilai spiritualnya. Makanya fikih itu harus dibarengi dengan nilai-nilai spiritual, namanya tasawuf. Dan juga orang yang hanya mengagung-agungkan ilmu tasawuf tanpa belajar ilmu fikih, maka menjadi orang yang kafir zindik. Kita apa jangan karena kenal kepangiran dan seterusnya. Maka dua ilmu panikah harus bisa sama-sama kita pelajari dengan baik dan benar. Termasuk nih masalah nikah, ada terjadi perbedaan para ulama, bahkan nih keputusan muktamar juga ada bagaimana hukumnya orang yang masih orang biasa, orang awam mereka kan langsung masuk ke thariqah. Kemarin-kemarinnya boleh lestari ampun apa yang mau ngaca-ngaca pikir juga nggak boleh. Jadi ini kan terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi ada bukti bakun oleh jika ketika masuk thariqah dia ada kesempatan ngaji urusan syariat. Tapi ketika misalkan masuk thariqah sama sekali tidak bersentuhan lagi dengan urusan syariat, bersyariat kita kokoh, fondasi syariatnya belum kuat, maka wanita tak oleh masuk nih thariqah. Nih masalahna napanya mana nih masalahna thariqah. Ki kabatera nggak nikah? Kabatera nggak nikah. Jadi yang sakadeng betan kaulah anjunan bencakan cacangan jasa lain dan sakadeng mon hanya mau fokus nih urusan fikih, karena fikih ya urusan khilaf. Jadi apa hukum senengi fikih syariah sih oleh ya ada, karena masalahnya khilafiyah fikih ini kan. Jadi makanya tak cukup fikih, maka harus tasawuf itu tengki. Ketika pun alim fikih pas tak ada tasawuf apa aja kan, nabrak kesan lagi ini kan. Ongguan, karena kenapa ada jalan keluarnya kan. Makanya nengi ketika Masul Masir saya tanya Ki bagaimana jalan keluarnya? Ya jalan keluarnya ya. Sini mana jalan keluar, tapi enggak jalan yang sudah keluar. Seharusnya jalan masuk begitu. Maksudnya enggak ada ilmu ini keluar. Makanya jalan keluarnya Ki nemu. Wahum bi'tiqadihim al-hulul wal ittihadah ufratan, dan mereka juga beriktikad bahwasanya al-hulul dan ittihad itu termasuk bagian dari kekafiran, ya, kekafiran. Makanya ya ada kan saya bahas sebelum nikah tentang misalkan ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin bisa terindikasi dekat kalimatnya orang yang hulul atau ittihad, maka itu harus ditakwil. Kenapa? Agar kita tak gampang mengklaim orang-orang lain sebagai orang-orang yang kafir atau murtad. Jadi nikah perlu kita estetiskan.
Satu jejak kancah saya sangat petun gula aki. Mungkin saya kadin toengki timin saya bisa petun gula toraki nengi kesempatan sore makan semoga meski sekali bisa manfaat petun gula dunia sateja tambah paling tidak nambahi sampungan ilmu, nambahi sampungan sanad keilmuan kita. Saya langsung dekat Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari saya sayang kena ghirah atau benar semangat ke-NU-an kita dak bingkeng kadento sajan atamba kokoh sajan atamba sepak tambah sajan atamba seken amin Allahumma amin sakadento wallahu a'lam bissawab Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Allahumma ya azim as-sultan wa qadiman ihsan daiman lam kathir khair wa sanata ya basit rizqi khafi lutfi ya jamil as-sun ya jamil as-sitin halim la yajal karim li khassal ya rabbi ya sayyidina Muhammad wa radha ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidika ahla ya Allah wa yasir kulli asir jabir kulli kasir sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir muqawi kulli dha'if ya kulli خائف يسر علينا كل عسير فتيسر والعسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت علم بها وبصير اللهم إني أخاف منك وأخاف منك اللهم بك من يخاف منك نجنا يا الله من يخاف منك واهرسنا بينك التي لا تنام كنف بك الحمد لك بشير النذير والسراج المنير والنبي والسلام. اللهم أيقظ يا الله قلوب العلماء والمسلمين من نوم غفلته العميق واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فلا نحيينه حياة طيبة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة على كل ظالم وباطن فاحش وسر ولهم يتقون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل منا دعانا ببركة الفاتحة.